Baik, kita buka kuliah kita di pagi hari ini. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, kita bisa berkumpul kembali secara virtual. Sebelumnya kita rencanakan luring, tetapi karena cuaca, sehingga kita geser menjadi mode Zoom semua. Mudah-mudahan dengan Zoom pun tidak mengurangi esensi utama dari perkuliahan kita. Baik, sebelum kita memulai diskusi atau kuliah hari ini, bersama-sama kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa kita cukupkan. Baik, untuk hari ini ya, setelah teman-teman atau kita mempelajari terkait dengan analisis variasi atau ANOVA, baik yang satu jalur atau dua jalur, ya, maka analisis berikutnya itu adalah analisis regresi dan korelasi. Nah, sebagai pengantar atau mungkin kita review dulu. Jadi pada uji-uji sebelumnya ada uji one sample t-test, ada independent sample t-test, ya, ada pair t-test, ya, ada juga ANOVA, baik itu ANOVA 1B atau 2B atau satu jalur dan dua jalur itu tujuannya adalah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan. Gitu. Jadi kalau penelitiannya ingin mengetahui ada tidaknya perbedaan, ya ujinya menggunakan uji yang tadi, gitu. Tetapi kalau tujuannya adalah ingin mengetahui pengaruh, ya, maka analisisnya adalah regresi dan korelasi, gitu. Nah, dalam kehidupan kita, teman-teman ya, ternyata banyak banget variabel yang saling berkaitan, ya, saling berkaitan ataupun saling memberikan pengaruh, gitu. Contoh paling gampang adalah berat badan, ya. Berat badan itu ternyata juga ada implikasinya atau ada korelasinya dengan tinggi badan, gitu. Kemudian produktivitas kerja, ya, itu juga tergantung dari efisiensi dan efektivitas kerjanya, gitu. Kemudian produksi padi itu bergantung pada kesuburan tanah, ya, teknologi yang dipakai, curah hujan, investasi bergantung pada suhu bunga, ya, hubungan musim kemarau dengan kebutuhan payung dan es dan sebagainya. Jadi intinya dalam penelitian, ya, dalam kehidupan kita, kalau kita ingin meneliti itu yang diteliti namanya variabel, ya, variabel apakah variabel bebas, variabel terikat, ya, itu istilahnya yang ingin kita cari korelasinya, kita ingin mencari persamaan regresinya, gitu. Nah, kemudian kita kembali atau mereview, ya, di IPA dasar dulu, teman-teman, ya, sudah mempelajari variabel penelitian. Ya, ada variabel bebas, ada variabel terikat gampangnya, atau ini adalah variabel independen, ini variabel dependent. Biasanya variabel independen itu adalah dengan simbol X, yang variabel dependent dengan simbol Y, gitu. Nah, analisis yang kita pelajari hari ini itu adalah untuk ini, analisis regresi dan korelasi berfungsi untuk melihat hubungan dan pengaruh dari variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependent. Itu. Jadi harus tahu filosofinya, teman-teman. Jangan sampai mengatakan uji pengaruh, tapi ujinya kok uji beda. Ya, demikian juga ingin mengetahui perbedaan, tapi kok ujinya uji regresi. Nah, ini kan jadi ada agak kebalik gitu. Jadi ini kita pelajari adalah secara filosofinya, secara teoritisnya, beberapa uji yang banyak dipakai di dalam penelitian. Nah, ini adalah garis lurus, ya, saya yakin dulu sudah pernah teman-teman pelajari baik di SMP maupun di di alat ukur dulu, ya, ada dikenalkan beberapa metode pengolahan data, ada metode grafik, ya, ada metode regresi.
Kalau metode grafik ya, jadi kalau kita grafik ya, grafik itu tujuannya adalah ingin mencari persamaan ya. Sehingga sama aja, Y sama dengan A ditambah dengan BX ya gitu. Dari grafik ya, jadi ada titik-titik kemudian kita plot ya, kita mendapatkan rumus Y sama dengan A plus BX. Kalau dalam regresi ini data ya. Jadi data itu kita akan olah ya, tidak digrafikkan nanti dari data mentah ya. Itu data mentah. Data mentah mana nih? Mentah itu kita olah ya, sama ujung-ujungnya juga mendapatkan ini ya. Jadi ini adalah ending baik metode grafik maupun regresi, itu endingnya adalah ingin mencari persamaan Y sama dengan A plus BX. Di SMP ya juga sama, ada Y sama dengan A ditambah dengan MC. Nah, sama saja gitu. Ini cuma review. Nah, kemudian rumusnya bagaimana? Rumusnya ini ya, rumusnya sangat ya, mungkin bagi sekilas tuh kok panjang banget, banyak banget, rumit banget, ternyata tidak rumit ya. Jadi rumusnya itu sebenarnya sangatlah simple. Jadi yang kita cari ini tadi ya, nanti dengan bantuan Excel insya Allah very easy and very simple, you can do it very short time, very simple ya. Jadi rumusnya B ini ya, N sigma XY. Jadi nanti ini dikalikan dulu baru disigmakan. Ini sigma X kali sigma Y, ini dibagi N sigma X kuadrat, ini sigma X dikuadratkan. Ini adalah rumus dasar untuk mencari nilai B. Nah, A-nya bagaimana? A-nya rumus dasarnya ini teman-teman ya. Rumus dasarnya ini nanti kalau kita kembangkan bisa menjadi seperti ini. Nah, jadi ini adalah rata-rata dari Y dikurangi B, B-nya ini ya, B-nya di sini masukkan sini ya. Kemudian dikali rata-rata X, nanti ketemu A. Ketika sudah ketemu besaran ini ya, A dan B masukkan ke sini lagi sehingga ketemu persamaan grafik persamaan regresi linier gitu. Kemudian bagaimana kita melakukannya? Melakukannya di sini tahapannya teman-teman ya. Ini cuma istilahnya urutan. Urutan di dalam melakukan pengolahan data metode regresi linier ya. Yang pertama adalah kita harus menentukan tujuan. Tujuannya harus dituliskan dengan betul ya. Jangan kalau uji regresi korelasi mengetahui hubungan, mengetahui pengaruh ya, jangan dituliskan mengetahui perbedaan gitu. Kemudian teman-teman harus mengidentifikasi mana sih variabel X-nya, mana sih variabel Y-nya gitu. Kemudian kita tabelkan, kemudian kita cari ya teman-teman X kuadrat, XY ya kali X kali dengan Y. Kemudian di total atau disama dengan sum ya, di blok data, di enter, kemudian di drag semua yang dibutuhkan. Kemudian hitung A dan B sesuai dengan rumus yang sudah kita ketahui tadi ya rumusnya, sehingga mendapatkan persamaan Y sama dengan A plus BX, kemudian melakukan prediksi, misalkan kita ingin jika X-nya sekian maka Y-nya berapa. Nah, itu kan prediksi namanya. Kemudian uji signifikansi, apakah variabel B-nya itu signifikan secara pengaruh atau tidak ya. Ini menggunakan uji T. Gitu. Nah, ini tabel bantu teman-teman ya, ini memudahkan kita di dalam pengolahan. Jadi data utama Y dan X atau X dan Y ini sama saja. Kemudian kita butuh X kali Y, kemudian X kuadrat. Mungkin nanti tambah lagi boleh ya. Di sini adalah Y kuadrat nanti ketika dibutuhkan ya, nanti di sini ya. Nanti juga ada sigma Y kuadrat gitu. Ini sama saja gitu. Jadi nanti yang kita butuhkan ada ada dari data utamanya ini ya, X kemudian Y kemudian X ini data utama. Kemudian kita kembangkan lagi, kita butuh data X kali Y ya, sini ya kan, tinggal ini X kuadratnya kan gampang ya, ini sama dengan ini di blok ya, kemudian
apa mungkin X ya, bintang ya. Kalau di Excel itu kan bintang ya. Bintang kemudian Y sini. Nah, nanti ketemu satu di enter, kemudian ini adalah sama dengan sum ya. Sum, kemudian di blok datanya, ini enter, kemudian deduct sini semua ya. Sehingga kita bisa menemukan total dari Y, total dari X, total dari X kali Y, total dari X kuadrat, total dari Y kuadrat. Gitu. Nah, berikutnya kita masukkan rumusnya B yang ingin kita cari ya, ini adalah B-nya ya, tinggal dimasukkan Excel. Dan teman-teman hati-hati ketika menuliskan tanda kurung di Excel. Ya, hati-hati, kurang sedikit itu pengaruhnya. Salah penempatan kurung juga pengaruh pada Excel. Ketemu ini kemudian cari A, ya. Ini. Saya kira ini sangat simpel ya, sangat mudah sekali ya. Nah, berikutnya, nah setelah kita mendapatkan persamaan Y sama dengan A plus BX, maka berikutnya adalah kita ingin mengetahui korelasinya, ya, hubungannya seberapa erat, maka diuji korelasi. Ini simbolnya R, ya. Rumusnya ini N sigma XY, ya. Kemudian jadi ini apa namanya? Ini panjang ya, ini sigma XY kali, ini sigma X ya, dikali sigma Y satu. Ini akarnya panjang ya. Nanti N sigma X kuadrat, sigma X dikuadratkan, N sigma Y kuadrat, ini sigma Y dikuadratkan. Nanti hasilnya berapa? Nanti dibaca dengan keterangan di sini ya. Ini adalah menentukan korelasinya, hubungannya apakah variabel antar variabel X dan Y gitu. Antar variabel yang dianalisis gitu. Bisa sangat lemah, cukup, sampai dengan kuat dan sangat kuat. Nah, nanti hasilnya ini bisa ada dua kemungkinan, positif ya R-nya sama negatif. Kalau dia positif maka dia korelasinya positif sangat kuat, dan seterusnya. Kalau negatif berarti sama, negatif sangat kuat, negatif cukup, negatif lemah dan seterusnya. Nah, ini tadi sudah kita singgung. Jadi R itu nilainya adalah min 1 sampai dengan 1. Kalau teman-teman mendapatkan nilainya kok misalkan apa namanya? Nilainya R itu kok nilainya 1,8. Nah, ini berarti harus dianalisis lagi, ada yang salah. Atau negatif 2,3. Jadi nggak mungkin ya. Jadi R itu nilainya min 1 sampai dengan positif 1. Gitu. Jadi kalau dia nilainya 1 ya, maka dia perfect positif ya, hubungannya sempurna ya, korelasinya sangat sempurna. Negatif juga sama ya, negatif berarti datanya memang hubungannya negatif secara sempurna gitu. Kemudian ini sebagai gambaran, kalau R-nya 1 itu berarti data yang kita dapatkan yang di data tabel itu ketika diplotkan pada grafik yang Y sama dengan A plus BX ya, dari hasil hitungan, berarti datanya itu plek ya, X-nya sekian, Y-nya sekian itu masuk di sini ya, masuk di garis ini ya, semuanya nempel di garisnya. Tetapi kalau R-nya tidak 1, maka dia ada beberapa data di luar garis ya. Semakin besar apa semakin kecil nilai R-nya, maka semakin jelek ini, acak ini. Nah, ini kan R-nya 0,4, ini 0,9 lumayan ya. Ini untuk yang positif, naik ke atas, negatif turun ke bawah ya, gitu. Kalau R-nya 0 ya ini acak banget gitu. Berdasarkan pengalaman, data yang bisa diterima di dalam pengolahan data adalah nilai yang R-nya 0,9 ke atas gitu. Itu datanya apa namanya? Bagus ya, bisa dikatakan sesuai dengan teorinya atau sesuai dengan temuan. Tetapi kalau datanya acak kayak gini ya, kemudian kita laporkan, ini berarti hasilnya kurang bagus gitu. Nah, kemudian untuk setelah menentukan nilai R, maka berikutnya adalah kita menentukan koefisien determinasi atau R square atau R kuadrat. Jadi
X itu dikatakan mempengaruhi Y, ya. Jadi karena memang tujuannya ingin mengetahui pengaruh, ya. Maka dengan demikian jika berubahnya nilai X, ketika X-nya dirubah, maka akan menyebabkan perubahan nilai Y, gitu. Nah, akan tetapi teman-teman harus jeli banget ya, naik turunnya Y itu sedemikian rupa sehingga nilai Y itu bervariasi. Ternyata di dalam penelitian tidak semata-mata disebabkan oleh X. Misalkan ya kita ingin mengetahui pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar, gitu kan? Ternyata hasil belajar itu tidak sepenuhnya pengaruh dari model belajar, ya. Bisa juga dipengaruhi oleh kondisi keluarga, ya. Bisa juga dipengaruhi oleh motivasi belajar, gitu. Sehingga Pak semata-mata tidak X. Tetapi kalau kita ingin melihat seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y, maka kita bisa melihat dari koefisien determinasi atau R kuadrat. Ya nanti tinggal aja R-nya dikuadratkan. Maka nilainya akan mendapatkan berapa? 0,97 misalkan atau 0,92. Nanti dibuat persen. Ya, berarti menjadi kalau 0,92 artinya 92% variabel X itu mempengaruhi variabel Y. Itu. Nah, kalau kita ingin mengetahui faktor lain di luar variabel X, ya tinggal dikurangkan saja 1 min R kuadrat. Itu nanti dikali 100%. Misalkan tadi 0,8 ya teman-teman. Ini ya, ini adalah hasilnya. Ini contoh saja ya. 0,92 ya. Berarti ini artinya adalah ada 92% yang mempengaruhi variabel Y. Maka kurangnya ada kalau dibuat persen ya ini atau mungkin ini 0,08 ya atau 8% ya 8%. Nah di sini artinya 8% ini adalah faktor selain X yang mempengaruhi variabel Y. Ya, mungkin kalau dalam tadi contohnya adalah pengaruh model belajar terhadap hasil belajar, ya mungkin di sini 8% itu masuknya adalah motivasi, ya, motivasi, bisa juga faktor orang tua, ya, dukungan orang tua, ya, ketenangan orang tua itu kan juga pengaruh ya. Kalau orang tuanya ribut, ya, misalkan orang tuanya ada kondisi tidak tenang bagi anak-anak itu akan mempengaruhi hasil belajarnya. Gitu. Baik ini. Nah, kemudian berikutnya selanjutnya adalah uji signifikansi ya dari variabel atau dari koefisien B itu ya. Ujinya bagaimana? Ini banyak ya, uji T ya, uji F, uji Z atau uji C square atau C kuadrat itu. Nah, dengan uji signifikansi ini dapat diketahui apakah variabel bebas, independen variabel atau X itu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tidak bebas atau variabel dependen. Nah, arti dari signifikan itu adalah pengaruh antar variabel berlaku bagi seluruh populasi. Itu signifikan, gitu ya. Nah, dalam kuliah kita ini kita akan membahasnya adalah uji T saja. Ya, karena uji T ini sudah katakanlah sudah cukuplah ya untuk teman-teman, apalagi cuma untuk skripsi ya simple gitu ya. Itu tidak semua tidak uji F, uji Z ya, tidak itu. Uji T sudah lebih dari cukup. Nah, kemudian tahapannya bagaimana? Tahapan pertama ini persis dengan sebelumnya, teman-teman. Ya, proses dengan uji hipotesis, uji T kemarin ya. Jadi tinggal pertama menuliskan hipotesisnya H0 dan H1 ya. H0-nya adalah beta. Kenapa kok beta? Karena tadi rumusnya Y sama dengan A. Y sama dengan A plus BX ya. Maka B ini sama dengan beta ya simbolnya. Ini boleh ganti yang lain juga enggak apa-apa. Ini cuma saya asumsikan beta ini mewakili dengan di sini mewakili dengan simbol B gitu. Nah, yang sini tidak sama dengan persis dengan sebelumnya. Kalau yang ini kalau sama dengan 0 artinya apa? Variabel X
tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Kalau ini variabel X berpengaruh signifikan terhadap Y. Gitu, jadi kebalikan. Kemudian alfa, kita tuliskan alfa biasanya 5%, ini sudah default ya teman-teman untuk penelitian sosial ya. Tapi kalau untuk penelitian murni, terutama kalau murni mungkin 1% ya. Bentar nih. Oh. Kalau untuk dunia kesehatan ini nggak boleh lebih dari 1%, mungkin 0,1% mungkin ya, karena dunia kesehatan itu kan sangat riskan, gitu, sangat kaitannya dengan nyawa manusia gitu. Nah, kemudian kita hitung T-hitungnya. T-hitung berapa? R, yang hasil tadi ya, hasil koefisien korelasi, dibagi dengan akar 1 min R kuadrat dibagi N min 2. Nanti disederhanakan menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, R kali akar N min 2, naik ke atas ya, dibagi akar 1 min R kuadrat. Gitu. Nanti dibandingkan dengan tabel. Nah, tabelnya bagaimana? Ini ya alfa 5%, karena kita ujinya dua sisi ya, nanti berarti cari yang alfa bagi 2, berarti 2,5%, cari di tabel. Ya, dulu sudah saya demonstrasikan ya, nanti silakan dicek kembali ya. Jadi 5% itu total sisi kanan, kiri ya, itu 5%, sehingga di sini 2,5%, ini ya 2,5%. Nah, gitu. DF-nya karena memang tabel T itu kaitannya dengan degree of freedom atau derajat kebebasan, itu nilainya berapa? Datang ya, jumlah sampel dikurangi dengan K. K itu adalah jumlah variabelnya. Kalau dalam pengolahan regresi sederhana kayak tadi teman-teman ya, Y sama dengan A ditambah dengan BX ya, maka variabelnya di sini hanya ada 1 dan 2. Ya, ini variabel dependent, ini variabel independent. Itu. Ya, jadi K-nya ada 2. Tapi kalau ada lagi misalkan ini variabel apa namanya Y untuk yang ganda. A ditambah dengan B X1 ditambah dengan B X2 ya, maka di sini variabel K-nya pertama ini 1, 2, 3. Sehingga di sini ada 2, sini ada 3. Nanti cek di tabel T gitu. Nah, kemudian mencari kesimpulan. Ya, maka kita harus membandingkan T hitung tadi ya, teman-teman. T hitung tadi yang mana tadi? Nah, ini ya T hitung ini kita bandingkan dengan T tabel. Ya. Kalau dia nilai T hitungnya ada di daerah sini ya, maka daerah penerimaan H0, H0-nya diterima, tidak ada pengaruh signifikan. Tapi kalau di daerah yang diakhir, sisi kanan kiri, berarti ada pengaruh yang signifikan. Jadi kesimpulannya ya, kembali ke sini. Jadi semua kesimpulan dalam uji statistik, ya itu cuma menerima H0, ya ini kita terima, atau kita menolak H0. Ya ini memang di situ. Ya, kalau kita tolak ya berarti hasilnya sini. Gitu. Kalau ini seperti ini berarti kalau misalkan yang satunya teman-teman ya, ini kita terima maka di sini kita tolak. Gitu. Ini uji hipotesis, teman-teman, uji hipotesis statistika berdasarkan data, bukan berdasarkan kajian teoritis, bukan kajian dari penelitian terdahulu. Jadi tolong dibedakan ya. Hipotesis di sini adalah hipotesis uji empiris ya, uji data lapangan. Nah, sehingga nanti teman-teman hasil model persamaan regresi dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk memprediksi, ya kan? Misalkan itu kita mendapatkan data Y sama dengan 2 ditambah dengan 8X, ya kan? Data yang ada itu adalah X, ya, X-nya itu cuma ada 1, 2, 3 sampai 5 lah ya, 4 ya, dan 5. Kemudian kita memprediksi kalau X-nya saya naikkan menjadi 12 ya, maka Y-nya berapa? Nah, maka Y-nya berapa? Ini kan? Maka dengan cara model seperti ini nanti X-nya dimasukkan sini ya.
X-nya ganti 12, maka Y sama dengan 2 ditambah dengan 8 dikali dengan 12. Itu. Ini dikali berarti ada 96, tambah 2 berarti ada 98. Ini prediksi. Ya, jadi kelebihan dari regresi bisa membuat prediksi di luar data. Gitu. Kapan bisa dinaikkan? Ketika kita ingin menaikkan Y agar mendapatkan nilai skor maksimal, bagaimana? Ya ini, ya kita menggunakan persamaan regresi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Mohon konfirmasinya, sudah jelas atau ada yang belum jelas? Silakan ditanyakan. Insya Allah sudah jelas, Pak. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Ya, contohnya di sini. Kita cek tujuannya. Tujuannya harus betul. Ya. Dari tujuannya harus betul-betul ingin mengetahui ini ya pengaruh ya berat badan ya dari jumlah kalori ya. Ini yang dimakan ya kan, karena ini kan variabel bebas itu kan yang bisa dirubah ya. Kalau berat badan kan sebagai akibat ya, maka di sini X ya, X kemudiannya adalah Y. N-nya ada 10, datanya sekian. Kita ingin mengetahui pengaruhnya apakah signifikan. Orang yang makannya banyak ya kalorinya itu berat badannya pasti naik gitu kan, atau banyak tapi berat badannya kok kurang ya, makan banyak tapi kok malah kurus ya, berarti dia ini sebenarnya cacingan gitu kan. Nah di sini ini sebagai contoh data. Nah kemudian kita tulis tujuannya betul, variabelnya ya tujuan kemudian variabel. Kemudian kita menggunakan tabel bantu X, X kuadrat, Y, Y kuadrat, X kali Y, gitu kan. Nah, dari sini kita data utamanya, ini kan data utama teman-teman adalah X dan Y, gitu kan. Ini data utamanya di sini, ya, X dan Y. Kemudian kita butuh data X kuadrat di sini, ya. Kita butuh Y kuadrat, ya, di sini. Kemudian juga kita butuh X dan Y. Ini. Excel ya udah ada data tinggal dimasukkan, mungkin nggak ada 5 menit, nggak ada 5 menit sudah selesai. Nah ini mendapatkan data sigmanya di sini ya, sigmanya nanti tinggal dimasukkan apa namanya di dalam persamaan ya, persamaan A dan juga persamaan B ya. Ini A-nya, ini adalah apa? Ini B, ini A-nya. Datanya dari sebelumnya gitu ya. Sehingga dari data tadi teman-teman ya, ini kan X, ini X kuadrat, Y kuadrat, ini X dan Y totalnya. Ya, kita masukkan aja di sini ya. Dimasukkan dengan Excel ketemunya sekian ya. Yang A juga sama. Kita gunakan rumus panjang juga boleh, menggunakan rumus yang pakai rata-rata juga sama gitu. Sehingga kita mendapatkan persamaan ini teman-teman ya, dari A dan B ketemunya di sini. Jadi sama dengan ini ya, A-nya sini, B-nya sini. Kita masukkan sini adalah persamaannya. Nah, kemudian kalau kita ingin mengecek dengan Excel, teman-teman, nah udah nih, data tadi X dan Y dimasukkan di Excel. Klik pertama adalah insert, ya. Jadi insert, pertama di blok dulu datanya, kemudian insert, pilih scatter di sini, ya. Kemudian di sini klik kanan, salah satu titik-titik di sini klik kanan, pilih add trend line, ya. Kemudian di sini muncul beberapa pilihan, kita klik yang linear. Karena memang regresi linear ujinya, bukan regresi eksponensial, bukan regresi polinomial, itu, tapi regresi linear. Nah dari sini kemudian kita masuk di sini ya, bagian bawahnya digeser itu kan adalah dicentang display equation on chart ya, display R square, jadi R kuadratnya, sehingga nanti ketemunya sekian ya. Ini sama ya dengan hitungan tadi, sama yang R kuadrat nanti kita hitung lagi ya. Ini R-nya. Kemudian kita R, masukkan lagi data tadi. Ya, ternyata ketemunya 0,95, korelasinya termasuk sangat kuat gitu kan. Kalau kita cek di koefisien determinasi R kuadrat itu 0,95 kuadrat kan ketemunya 0,9025 atau dibuat persen ketemu 90%. Artinya apa? Variabel X ini memberikan kontribusi atau memberikan pengaruh yang nyata ya pada variabel Y sebesar 90%.
Nah, faktor lain ada 10% yang tidak diketahui, gitu kan. Nah, kemudian uji hipotesis untuk koefisien determinasi, gitu ya, beta, beta ini sama dengan 0, ini tidak 0, artinya ini tidak berpengaruh, ini berpengaruh signifikan ya dari X terhadap Y, gitu kan, alfa 5%, kita berdefault. Kemudian di sini alfa memang karena memang kita dua sisi ya 5%, jadi 2,5% gitu. Nanti kita hitung DF-nya. Jadi DF ini akan mempengaruhi nilai nilai tabel T-nya gitu kan. T hitung berapa? Udah masukkan aja kan. T hitung nilainya R, ketemu 0,095, ini akar 10 karena 10 data kurangi 2 dibagi seakar 1 min 0,95 kuadrat. Ketemunya 8,497. Ini adalah T hitungnya. Nah, kemudian teman-teman membandingkan dengan T tabel ya. T tabelnya di sini ya, alfanya 2,5% ya, kemudian DF-nya sekian, maka tabelnya ketemunya sekian. Dibandingkan ternyata ini dengan ini ternyata T hitung ya, itu lebih besar ya daripada T tabel. Nah, artinya apa? Sisinya lebih kanan lagi ya, lebih kanan sehingga masuk di daerah penolakan H0. Kalau H0-nya ditolak, ya berarti yang diterima adalah H1. Maka di sini tadi ya ini sudah, sehingga di sini H0-nya ditolak ya karena kita menerima H1-nya. Ada pengaruh nyata variabel prediktor atau variabel X terhadap variabel Y dengan taraf signifikansi 5%. Ini kan? Itu. Baik, sampai sini dulu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau tidak ada, maka silakan sebagai latihan satu soal. Ya ini data pretest, data post test. Gitu. Silahkan dikerjakan ya dari mungkin secara kelompok masing-masing gitu. Jadi intinya adalah tadi ya mencari persamaan G sama dengan A plus BX, mencari R, R kuadrat dan seterusnya. Gitu. Itu teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kok pada diam nih? Belum, Pak. Baik, kalau tidak ada silakan dikerjakan satu soal. Ini saya tinggal ya, saya tutup saja. Nanti kalau ada hal-hal yang belum jelas ditanyakan lewat grup WA gitu. Baik, sekian untuk meeting kita hari ini. Mudah-mudahan kejelasan bagi kita sehingga mudah-mudahan bisa diterapkan dalam beberapa pengolahan data, baik itu pengolahan data yang sifatnya keIPA-an maupun dalam penelitian skripsi gitu. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, saya M dari sini ya, saya pantau pakai WA.